Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy people, perkenalkan saya Dr. Febi Novriendri, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang bertemakan cuci hidung. Sebagaimana yang kita ketahui, organ hidung merupakan salah satu organ yang penting dikarenakan digunakan untuk jalan pernafasan dan juga menjadi fungsi untuk menghidu. Dan kita ketahui bahwasannya organ hidung ini sangat-sangat sering terpapar dengan berbagai macam hal-hal yang berada bebas di udara sekitar kita, seperti polusi udara dalam perjalanan, polusi udara ketika di tempat kerja, maupun yang berada di lingkungan rumah kita seperti debu dan sebagainya. Untuk menjaga kesehatan organ hidung kita, diantaranya adalah tindakan cuci hidung secara rutin. Sebagaimana kita ketahui, cuci hidung itu adalah suatu upaya untuk membilas rongga hidung yang dapat kita gunakan dengan menggunakan larutan normal salin seperti cairan infus NaCl yang 0,9% ataupun dapat menggunakan larutan garam murni yang dapat healthy people buat secara mudah di rumah masing-masing. Cuci hidung disarankan oleh WHO dapat dilakukan setidaknya 1 hingga 2 kali dalam setiap hari, terutama ketika healthy people setelah beraktivitas di luar rumah. Sedangkan dari segi agama kita, yaitu agama Islam, juga sangat menganjurkan cuci hidung yang mana itu merupakan bagian dari sunnah ketika kita berwudu. Maka seorang muslim sebenarnya dapat melakukan cuci hidung secara rutin hingga 5 kali dalam kesehariannya. Apa sih manfaat untuk dari cuci hidung? Yaitu yang pertama, kita bisa bertujuan untuk membersihkan rongga hidung dari berbagai macam bahan-bahan yang bersifat iritatif maupun bahan-bahan alergen yang itu dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit-penyakit non-infeksi. Dan juga yang kedua, dengan cuci hidung kita dapat membilas dan membersihkan rongga hidung dari berbagai macam mikroorganisme yang menempel pada mukosa hidung, sehingga kita dapat mencegah berbagai macam penyakit infeksi, baik itu yang diakibatkan oleh virus, bakteri, jamur maupun parasit. Kemudian yang ketiga, dengan kita mencuci hidung, maka kita bisa mengkondisikan mukosiliar yang berada di mukosa rongga hidung itu dapat berfungsi dengan baik sebagai fungsi pembersih secara alamiah. Kemudian yang keempat, dengan kita mencuci hidung, maka kita dapat mencegah berbagai macam penyakit-penyakit yang dapat terjadi. Dan yang kelima, dengan cuci hidung maka kita dapat membantu upaya penyembuhan dari proses pengobatan ketika kita mengalami penyakit baik itu di rongga hidung maupun di sekitarnya, yaitu di rongga-rongga sinus paranasalis. Nah, bagaimana cara kita mencuci hidung healthy people? Tentunya sangat mudah. Yang pertama, jangan lupa setiap kali kita mau mencuci hidung, pastikan kita mencuci tangan sebelumnya dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian kita siapkan berbagai macam alat dan bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu adalah larutan pencuci hidung yang bisa kita gunakan dari cairan infus NaCl 0,9% maupun larutan garam murni yang kita buat secara mandiri. Cukup mudah cara membuatnya, yaitu dengan mencampurkan garam 1 sendok teh pada air matang sebanyak 1 liter yang kemudian diaduk secara merata. Kemudian kita juga membutuhkan pot sebagai sarana untuk mencuci hidung dan bisa juga menggunakan alat spuit atau suntikan yang tanpa jarum yang volumenya sekitar 25 atau 50 cc. Bagaimana cara kita mencuci hidung? Healthy people bisa melakukan ini dengan mudah di rumah, bisa dilakukan di kamarnya atau barangkali mungkin dilakukan di kamar mandi atau di wastafel. Posisikan tubuh dengan sedikit membungkuk sekitar 45 derajat, kemudian spuit atau pot yang akan digunakan sudah diisi dengan larutan pencuci hidung sebelumnya. Kemudian posisikan salah satu hidung berada di lebih tinggi atau di atas dari sisi hidung yang lainnya dengan cara menolehkan kepala 45 derajat ke salah satu sisi atau salah satu arah. Masukkan ujung dari spuit atau ujung dari pot ke hidung yang berada di atas,
alirkan larutan pencuci hidung sehingga air akan mengalir dari sisi hidung yang berada di atas dan memutar sehingga keluar pada sisi hidung yang berada di bagian bawah. Ini bisa dilakukan 2 hingga 3 kali. Setelahnya kita lakukan pada sisi hidung yang sebelahnya, yaitu dengan mengarahkan atau menoleh kepala ke sisi yang berlawanan dari aktivitas kita mencuci hidung sebelumnya. Setelah itu, jangan lupa merapikan dan membersihkan kembali alat-alat yang sudah kita gunakan. Demikian Healthy People, begitu mudah ya untuk kita melakukan aktivitas cuci hidung sehari-hari. Semoga dengan kebiasaan kita mencuci hidung ini maka merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan kesehatan dari mukosa hidung, mencegah berbagai macam penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga salah satunya adalah mencegah penyakit yang saat ini sedang kita alami bersama, yaitu adalah pandemi dari virus COVID-19. Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.